Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan pada saat ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dapat bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka yazidul iman, meningkatkan iman, dan thalabul ilmi, mengkaji ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah, memberikan kemudahan hidup untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada tabiin, para syuhada serta kaum muslimin seluruhnya. Karena atas jasa mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, Islam masih tegak di bumi ini, sehingga kita masih dapat merasakan nikmat ya iman, nikmat ya Islam dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Kali ini kita akan membahas tentang ikhlas dalam menjalani hidup. Allah sudah menegaskan kepada kita semua bahwa semestinya kehidupan manusia itu harus menjadi ibadah, sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia itu agar beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu ada dua macam, yaitu ibadah khusus, yaitu yang menyangkut hubungan langsung manusia dengan Allah, jadi misalnya sholat, puasa, buat haji misalnya. Dan ada juga ibadah umum. Jadi ibadah umum itu segala perbuatan hubungan antar manusia dengan alam raya. Mestinya setiap perbuatan itu menjadikan ibadah. Syarat ya, sesuatu perbuatan kita menjadi ibadah itu adalah niat yang ikhlas. Di seluruh amal manusia itu syaratnya satu adalah niat yang ikhlas. Jadi ikhlas itu motivasinya hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi di dalam surat 98, surat Al-Bayyinah ayat 5 diterangkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan niatnya untuk ikhlas di dalam beragama. Dalam ayat lain juga diterangkan surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia hanya sedikit orang-orang yang sanggup menjalani kehidupannya adalah hanya satu motivasinya, untuk mencari ridha Allah. Di dalam hadis Arba'in juga diterangkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Jika orang berniat karena harta, dia akan dapat harta. Jika dia berniat karena pujian manusia, dia dapat pujian manusia. Tapi jika dia berniat terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka semuanya dia akan dapat. Nilai ibadah dia dapat, dunia dan pujian manusia juga dia akan
dapat. Nah, itulah tata cara kita agar perbuatan atau perjalanan hidup kita itu selalu menjadi ibadah. Jadi hendaknya dimotivasi hanya satu, untuk mencari ridha Allah. Bagaimana caranya agar kita ini bisa menjalani hidup ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah? Karena hawa nafsu ya, ataupun setan itu selalu membelokkan kita. Jadi terhadap orang-orang yang berusaha menjalani hidup ini sebagai ibadah, dibelokkannya bukan dilarang, bukan dihalangi, tapi motivasinya yang dibelokkan. Nah, kita sering misalnya mau sholat, pada awalnya ya sholat itu untuk mencari ridha Allah, tapi nanti kadang-kadang bisa dibelokkan ketika ada mertua, ketika ada mantu. Ya, motivasinya berubah menjadi tidak enak kepada mertua, tidak enak kepada menantu, atau orang ilok dan sebagainya. Nah, maka setiap kali kita mau berbuat sesuatu, mestinya kita berhenti sebentar, kemudian luruskan niat. Saya berbuat seperti ini adalah untuk mencari ridha Allah karena mengikuti perintah Rasulullah. Jadi misalnya ketika mau sholat, kemudian ada godaan, gangguan ya, untuk mendapat pujian orang atau merasa tidak enak kalau tidak sholat, luruskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tidak begitu. Saya sholat ini adalah untuk mencari ridha Allah karena mengikuti perintah Allah. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Ya, lalu bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kaitannya dengan ibadah khusus. Kalau kaitannya dengan ibadah umum, misalnya mau bekerja, mau berolahraga, atau kalau ibu-ibu mau masak, nah itu juga semuanya sering tercampur dengan niat-niat yang lain. Jadi misalnya kita mau bekerja, refleks ya, niat dalam hati itu biasanya langsung saya bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ikhlasnya belum ada. Biar ikhlas bagaimana? Luruskan. Saya bekerja ini untuk mencari ridha Allah karena mengikuti perintah Rasulullah. Penuhilah nafkah keluargamu dengan bekerja keras. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Di pulang kerja kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Diikatkan lagi kepada Allah. Orang berolahraga biasanya refleksnya adalah saya berolahraga biar sehat. Itu rugi karena itu bukan ibadah, ya itu hanya perbuatan duniawi. Nah, biar menjadi ibadah bagaimana? Luruskan niat, saya berolahraga untuk mencari ridha Allah karena mengikuti perintah Rasulullah. Jagalah kebugaranmu dengan berolahraga. Kalau soal sehat itu sudah konsekuensi logis. Jadi orang berolahraga itu konsekuensi logisnya sehat. Orang bekerja konsekuensi logisnya dapat uang. Jadi jangan sampai konsekuensi logis yang merupakan sifat duniawi itu ya menjadi tujuan utama kita. Ini yang harus kita luruskan biar tadi kita dapat menjalani hidup ini dengan ikhlas. Demikian juga ibu-ibu ya, ketika memasak itu refleksnya itu pasti ini aku memasak ya, dalam rangka menyenangkan suami, menyenangkan anak-anak. Ya, itu duniawi. Belum ibadah. Nah, biar jadi ibadah, luruskan saya memasak ini untuk mengikuti perintah Rasulullah. Karena melalui firman-Nya Allah memerintahkan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ya, jadi dengan memasak itu diharapkan kita makan, minum itu tidak berlebih-lebihan. Biayanya juga tidak terlalu boros karena dilakukan sendiri. Nah, itulah cara ya. Cara bagaimana biar apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi ikhlas karena Allah. Nah, tantangannya ini kan sekarang ya, kita ini sedang diuji dengan pandemi corona ya. Banyak orang itu hidupnya gelisah. Ya, kacau ya. Gagal fokus. Ya, karena apa? Khawatir apakah ini kesulitan ini bisa diatasi atau tidak. Nah, jadi ini sangat berarti ya
motivasi ikhlas itu untuk menghilangkan kegelisahan itu. Jadi maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ada 3 hal manfaat daripada kita menjalani hidup ini dengan ikhlas. Jadi yang pertama, kita tidak akan pernah kecewa. Di dalam surat At-Taubah ayat 105 diterangkan, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi ini maknanya yang dilihat oleh Allah itu bukan hasil, tetapi usaha kita. Jadi usaha itulah yang dinilai. Jadi gagal atau berhasil itu jangan menjadi tujuan. Ya, karena semua usaha manusia itu ya tidak ada yang gagal ya. Cuman bentuknya yang kita harus tahu. Jadi usaha kita ini ada yang bisa langsung seperti yang kita kehendaki. Jadi cash diberikan oleh Allah. Ada juga yang dalam bentuk lain. Diberikannya itu tidak seperti yang kita minta. Jadi misalnya kita mohon rezekinya banyak ya, tetapi bentuk lainnya itu diberi rezeki sedikit tapi tidak pernah sakit, itu tidak ada problem di rumah, kendaraannya sehat dan sebagainya. Atau hadiah dari usaha kita ini ditunda nanti, lain waktu, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau ditunda sampai di akhirat, namanya itu tabungan akhirat kita. Nah ini yang pertama. Jadi kalau kita ini masih sering kecewa ya, maka kita perlu mengevaluasi diri bahwa kita ini masih belum bisa ikhlas menjalani hidup ya. Jadi ketika kondisi susah semacam ini, kita ya harusnya kembalikan kepada Allah ya gitu. Jadi ini Allah itu memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi maka yang kedua, ikhlas itu membuat kita husnudzon kepada Allah. Jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa diri kita, yang menimpa masyarakat kita, itu semuanya hal yang baik menurut Allah, walaupun menurut kita itu tidak baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, di sana ditegaskan, apa yang kamu cintai ya, belum tentu itu merupakan kebaikan untukmu. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai, kamu benci, itu justru yang terbaik menurut Allah. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha menjalani hidup ini, maka hanya satu pikiran kita itu, kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah ya, sehingga kita tidak akan kecewa, kita husnudzon kepada Allah, tidak gelisah ya, karena kita tahu ini semua pada hikmahnya. Jadi kita lihat misalnya masjid ditutup ya, ditutup dalam arti nggak bisa berjamaah, pengajian tidak bisa berlangsung tatap muka ya. Maka sekarang justru kita berkembang ya, bisa menggunakan media sosial melalui Facebook, melalui WhatsApp ya, melalui Zoom dan sebagainya. Itu merupakan hikmah, karena jika tidak ada COVID-19 kita mungkin belajar media sosial ini masih lama sekali, tapi ini dengan kondisi seperti ini kita dipaksa komunikasi kita dengan menggunakan kemajuan dunia itu dapat kita laksanakan dengan baik. Yang ketiga, hikmah daripada ikhlas itu adalah orang yang ikhlas itu selalu disantuni oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 diterangkan, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusianya sedikit yang bisa hidup ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan selalu menyantuni hamba yang ikhlas itu. Nah, inilah motivasi yang perlu kita dorong agar kita ini bisa menjalani hidup ini dengan ikhlas. Jadi Allah sudah menyatakan di dalam surat Al-Imran ayat 40, hidup itu nudawiluha, hidup itu pasang surut. Jadi memang itulah, beginilah hidup ini ya, kadang-kadang kita ini pasang, kadang-kadang kita ini surut, kadang-kadang kita ini mudah dalam menjalani hidup, kadang-kadang kita susah. Maka Allah juga sudah menegaskan, fa inna ma'al usri yusra. Jadi di samping kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di samping kesulitan ada kemudahan. Nah, bagaimana biar sulit itu menjadi mudah? Fa idza faraqta fansab. Maka kerjakanlah pekerjaan itu tahap demi tahap,
Dan terakhir, serahkan semuanya itu kepada Allah. Nah, insya Allah kalau kita demikian, maka kita menjalani hidup ini dengan ringan. Jadi kita akan selalu melihat kondisi di bawah kita. Oh, ternyata kesulitan hidup yang saya alami itu tidak seberapa dibandingkan mereka-mereka yang ada di kolong jembatan, ya, yang kalau malam tidur di pinggir jalan. Nah, sehingga yang penting kita ini lalu berusaha, ya. Terus berusaha, mudah-mudahan akan memunculkan kreativitas dalam hidup kita yang itu kita tidak duga sebelumnya. Nah, inilah metode kita dalam menghadapi atau menjalani hidup yang ikhlas, itu adalah begitu, ya. Jadi kita husnudon kepada Allah bahwa semua yang diberikan Allah itu pasti ada hikmahnya. Kemudian kita selalu bekerja keras, ya, karena yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita. Dan yang ketiga, kita hidup penuh ketenangan karena selalu merasa disantuni oleh Allah. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kajian pada kali ini, bagaimana cara kita ini menjaga keistiqomahan, keteguhan hati kita dalam beribadah. Sebab kebanyakan manusia ketika bulan Ramadan kita ini rajin beribadah, tetapi setelah Ramadan kita tidak bisa istiqomah seperti itu. Nah, jadi memang iya, rata-rata kita ini demikian. Di bulan Ramadan kita rajin betul, tapi setelah Ramadan kita jadi lembek atau menjadi tidak rajin lagi. Nah, ini persoalannya adalah pola pikir. Jadi selama ini banyak di antara umat Islam menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan pertandingan. Jadi kita ini bertanding selama sebulan Ramadan, maka kita lalu rajin beribadah, rajin sholat malam, puasa sebulan, sedekah tiap hari, dan tadabbur Quran setiap hari. Tapi nanti begitu malam takbiran semuanya berhenti. Nah, ini karena tadi pola pikir atau mindset berpikir kita. Padahal sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan latihan. Karena di bulan Ramadan itu kita tidak diberi musuh oleh Allah. Jadi dinyatakan oleh Rasulullah, di bulan Ramadan ini surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Nah, sehingga wajar, ya, kalau kita ini rajin sholat malam, puasa dengan lancar, ya, sedekah dengan mudahnya, tadabbur Quran juga lancar, ya, bisa sebulan khatam sekali, 2 kali, dan seterusnya. Karena memang tidak ada musuh. Nah, tetapi setelah Ramadan itu musuh kita dilepaskan, setan dilepaskan, maka baru malam takbiran saja mereka sudah mulai menggoda, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, sehingga kita takbiran sampai larut malam, jadi lalu tidurnya larut, bangun-bangun subuh, jadi tahajudnya sudah lewat. Ibu-ibu juga demikian karena sibuk dengan masak. Nanti hari kedua juga lupa lagi tahajudnya, tapi setan sudah membisiki, sampean kan amalnya sudah banyak, seharian banyak silaturahim, jadi sekali-sekali libur sholat tahajud juga tidak apa-apa, dan seterusnya. Mau puasa Syawal juga begitu, ditunda-tunda karena ini masih banyak halal lebih halal. Nah, jadi itulah sebetulnya penyebab kenapa kita tidak bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah sebagaimana di bulan Ramadan. Tapi kalau mindset kita dirubah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan latihan, nanti bulan Syawal sampai Sya'ban yang akan datang itu baru itulah pertandingan, karena musuhnya sudah ada. Bisa jadi di bulan Syawal itu kita kalah, ya. Tapi kalau kita menyadari ini pertandingannya panjang, saya harus bisa mengalahkan syaitan, gangguan syaitan, ya, maka insya Allah kita akan dapat menjalani hidup, ya, dengan keistiqomahan di dalam beribadah, ya, gitu. Jadi Rasulullah menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, iman itu mulur mungkret, wa yazidul iman bil ibadah. Naiknya iman itu karena kita rajin beribadah, wa yanqusul iman bil maksiyah. Nah, mudah-mudahan dengan pola pikir yang tadi kita canangkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan Syawal sampai Sya'ban itulah bulan pertandingan,
liga panjang, maka insya Allah kita akan bisa istiqomah beribadah sebagaimana di bulan Ramadan. Berikutnya ada pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menyikapi jika pandemi COVID-19 ini berlangsung panjang. Jadi memang kalau makin panjang kita makin susah ya. Maka rumus yang perlu kita gunakan adalah di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13, ya, bahwa manusia itu hendaklah saling tolong menolong. Di sana diterangkan, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kalian itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian dikembangbiakkan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian itu saling tolong menolong. Nah, jadi konsep tolong menolong itulah yang mestinya kita tegakkan. Jadi sekarang ini sudah mulai terlatih lah bahwa kita ini memperhatikan lingkungan sekitar kita, ya lingkungan rumah, lingkungan teman dan sebagainya. Jadi lalu masing-masing yang punya kelebihan itu berusaha ya mengeluarkan kelebihannya ya untuk meringankan mereka. Jadi ini lalu dibutuhkan keterbukaan di setiap kelompok, dalam setiap RT ya, organisasi ya, itu hendaknya kita ini saling terbuka, yang belum terpuruk masih bisa membantu yang lain, yang terpuruk bisa dibantu. Tentunya dia juga harus memunculkan kreativitas ya di dalam usaha hariannya. Jadi yang paling gampang itu ketika yang punya kelebihan itu ya setiap hari menyisihkan sebungkus nasi atau 2 bungkus nasi ya, maka itu akan bisa menolong mereka yang kesulitan makan jika memang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita memang berhemat, insya Allah setiap kita ini masih bisa makan ya. Yang sulit mungkin tabungan atau uang-uang yang berlebih itu mungkin yang nggak ada ya, tidak apa-apa. Kita sebelum ada pandemi kita bisa punya tabungan banyak misalnya. Setelah sekarang tidak punya tabungan, tabungannya dikeluarkan dan mungkin akan habis ya, kita tidak usah galau, tidak usah gelisah. Kita rembuk bareng-bareng bagaimana tolong menolong itu dilakukan. Allah menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan maksiat. Nah, inilah mudah-mudahan dengan kondisi berkepanjangan ini ya, maka justru akan muncul hikmah ya, persatuan kerjasama umat Islam itu akan menjadi baik. Sekaligus juga ini merupakan peringatan bahwa hilangnya atau habisnya pandemi corona ini tergantung dari apakah kita bisa ngerem ya, bisa mengurangi kerumunan manusia. Jadi ini masyarakatnya diharapkan sadar, pemerintahnya pun juga begitu ya. Pemerintah memperbaiki ya bantuan sosial yang telah diberikan, jangan pilih kasih ya, jangan hanya dibagikan ya tiba-tiba ada daftar ya orang-orang yang perlu dibantu, yang di situ ternyata orang-orang itu mampu, tapi karena satu partai, satu kelompok ya, itu penyakit bangsa Indonesia itu begitu. Bantuan sosial itu diselewengkan untuk kepentingan mereka sendiri, kelompoknya dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan juga diperbaiki sehingga masyarakat itu ya tidak melanggar apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi misalnya sekarang dilarang mudik, jadi mereka memaksa mudik karena memang di kota-kota besar mereka tidak punya pekerjaan, sudah diberhentikan. Ya itu tinggal dikawal saja, diantar ke desanya ya, lalu dilaporkan di kabupaten tujuannya, ini perlu disantuni tiap hari sampai nanti COVID selesai. Atau kalau dikembalikan ke kota asalnya, ke Jakarta misalnya, ya langsung di sana disantuni. Maka kekhawatiran mereka pasti akan berkurang karena memang mereka lalu merasa tenang karena diberi kesempatan hidup ya, bisa makan tiap hari. Kemudian ada pertanyaan ketiga, mungkin enggak dengan kondisi sekarang ini akan munculnya banyak orang yang terkena gangguan jiwa? Ya sangat mungkin, karena memang tadi kaitannya dengan ikhlas tadi. Kita ini belum berlatih hidup dengan ikhlas. Rata-rata kita ini motivasi kita itu masih duniawi, masih harta. Jadi bukan tidak mungkin nanti
Jika ini berkepanjangan, banyak orang-orang yang sakit jiwa, hilang ingatan. Oleh karena itu ya tugas kita bagaimana selalu menenangkan masyarakat ya, agar mereka tidak sampai kehilangan jiwa, kontrol diri dan sebagainya. Nah itulah ada 3 penanya yang berkaitan dengan menjalani hidup dengan ikhlas ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.